Baik, yang pertama adalah apa sih siklus pengeluaran itu? Jadi, siklus pengeluaran adalah serangkaian kegiatan bisnis dan operasi pemrosesan informasi terkait pembelian dan pembayaran barang dan jasa. Hal ini berfokus pada perolehan bahan baku, barang jadi, persediaan, dan jasa. Tujuan dari siklus pengeluaran adalah meminimalkan total biaya untuk memperoleh dan memelihara inventaris, persediaan, dan berbagai layanan lainnya yang diperlukan organisasi untuk menjalankan fungsinya. Lalu ini adalah diagram konteks dari siklus pengeluaran. Jadi yang lingkaran hijau itu merupakan siklus pengeluaran. Lalu di sebelah kanan terdapat 4 kotak, yaitu siklus pendapatan, pengendalian persediaan, berbagai departemen, dan adanya siklus produksi. Di keempat departemen ini sama-sama mengeluarkan sebuah permintaan pengeluaran. Di siklus pendapatan, adanya pesanan dari pelanggan, maka siklus pengeluaran memprosesnya. Di pengendalian persediaan mengirimkan kebutuhan pengendalian, lalu di berbagai departemen juga mengirimkan kebutuhan pembelian, lalu di siklus produksi mengirimkan kebutuhan bahan baku. Lalu dari siklus pengeluaran ini mengirimkan faktur kebutuhan tersebut ke pemasok. Setelah itu barang dan jasanya diberikan beserta invoice-nya atau faktur, lalu adanya pembayaran. Siklus pengeluaran mengirimkan ke Departemen Akuntansi untuk diarsipkan atau dicatat dalam buku besar perusahaan. Lalu bagian siklus pengeluaran mengirimkan penerimaan barangnya ke masing-masing departemen. Bagian pengeluaran juga mengirimkan untuk dicatat oleh bagian akuntansi. Selanjutnya, ini adalah aliran data level 0 diagram untuk siklus pengeluaran. Di sini ada 4, yaitu pesanan, penerimaan, menyetujui faktur pemasok, dan pengeluaran kas. Dari keempat ini ada pesanan masuk, lalu dikirim ke penerimaan di Departemen Penerimaan, ada pesanan pembelian, inventaris, dan pemasok. Di kotak ungu ada siklus pendapatan dan pemasok. Lalu bagian yang bawah kotak ungu itu adalah penjualan inventaris, juga memasukkan ke dalam persediaan di gudang. Lalu menyetujui faktor pemasok, pemasok mengirimkan ke penerimaan, lalu faktornya disetujui. Setelah itu dicatat di dalam kas, lalu dikirimkan ke pemasok bahwa sudah adanya pembayaran. Perbandingan aktivitas siklus pendapatan dan pengeluaran. Aktivitas siklus pendapatan yang pertama, entry pesanan penjualan, yaitu memproses pesanan dari pelanggan. Pengiriman, mengirimkan barang dagangan atau jasa kepada pelanggan atau logistik keluar. Penagihan, yaitu mengirimkan faktur ke pelanggan. Penagihan tunai, yaitu memproses pembayaran dari pelanggan. Selanjutnya, aktivitas siklus pengeluaran. Yang pertama, pesanan bahan, persediaan, dan jasa, yaitu mengirim pesanan ke pemasok. Penerimaan, menerima barang atau jasa dari pemasok, yaitu logistik masuk. Lalu pemrosesan faktur, yaitu meninjau dan menyetujui faktur dari pemasok. Pengeluaran kas, yaitu memproses pembayaran ke pemasok. Baik, selanjutnya adalah gambaran umum desain sistem ERP untuk mendukung siklus pengeluaran. Jadi di tengah terdapat database terintegritas yang isinya ada pemasok, inventaris, pesanan penjualan, dan laporan penerimaan. Di dalamnya terdapat 4 program, yaitu program pembelian, program penerimaan, program utang, dan program pengeluaran kas. Jadi program pembelian, ketika adanya pesanan, datanya akan diisi oleh bagian pembelian, lalu mengirimkan pesanan pembelian ke pemasok, yang nantinya pesanan tersebut akan disiapkan oleh pemasok untuk diterima di program penerimaan. Ketika pemasok akan menyiapkan faktur sebagai tagihan, nanti akan diverifikasi oleh bagian akuntansi untuk disiapkan proses pembayarannya di program pengeluaran kas. Nah, di sini melakukan pembayaran dengan cek atau mekanisme pembayaran yang lain. Datanya nanti akan terhubung dari 4 fungsi tadi. Berbagai informasi bisa disajikan sesuai kebutuhan seperti status inventaris, status pesanan pembelian, dan status akun pemasok.
Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai threat and control atau ancaman dan pengendalian. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara melindungi data penting dalam perusahaan. Jadi, ada berbagai ancaman dalam data perusahaan, mungkin dapat berupa kerusakan data atau data bocor atau bahkan kehilangan data. Nah, oleh sebab itu, perusahaan harus mengatasi ancaman tersebut dengan menciptakannya sistem pengendalian, yaitu perusahaan perlu menerapkan pengendalian. Contohnya mungkin memastikan hanya orang-orang tertentu yang dapat mengakses data tersebut, atau bahkan melakukan pencadangan data secara berkala atau memeriksa ulang secara rutin. Nah, hal ini itu bisa dilakukan untuk mencegah ancaman-ancaman tersebut terjadi. Nah, di slide ini itu ada tabel di mana di situ merupakan contoh prosedur pengendalian dari ancaman yang mungkin terjadi pada data perusahaan. Selanjutnya, di sini saya akan jelaskan mengenai diagram BPM. Jadi, pada diagram ini kita akan ditunjukkan bagaimana berbagai tugas, proses pengeluaran data itu dilakukan oleh berbagai peran karyawan dalam perusahaan. Nah, ini tuh mulai dari pembuatan permintaan pembelian, kemudian persetujuan, penerimaan barang, bahkan hingga pembayaran kepada pemasok. Semuanya divisualisasikan dalam bentuk langkah-langkah yang saling terhubung. Kemudian elemen-elemen utama dalam diagram ini itu lingkaran, yaitu mewakili suatu aktivitas atau tugas yang harus dilakukan. Kemudian panah itu menunjukkan aliran atau urutan dari suatu aktivitas ke aktivitas lainnya. Nah, selanjutnya persegi panjang itu mewakili entitas seperti departemen atau individu yang terlibat dalam proses. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai ordering material, supplies, and service. Jadi, aktivitas bisnis utama dalam siklus pengeluaran itu adalah memesan inventaris, persediaan, dan atau layanan. Nah, ini tuh menunjukkan adanya kualifikasi, mengidentifikasikan apa, kapan, dan berapa banyak yang harus dibeli, dan supplier mana yang harus mereka beli. Nah, di sini ada kuantitas pesanan ekonomi, yaitu ukuran pesanan yang optimal untuk meminimalkan jumlah biaya pembelian, pengiriman, pengangkutan, atau kehabisan stok. Kemudian ada titik pemesanan ulang, yaitu menentukan tingkat di mana kesesuaian persediaan suatu barang harus turun sebelum pesanan untuk mengisi kembali stok dimulai. Nah, di sini tuh ada diagram. Diagram ini tuh menunjukkan bagaimana proses pemesanan barang atau jasa dalam siklus pengeluaran. Nah, di sini itu ada permintaan, yaitu departemen yang membutuhkan barang atau jasa mengajukan permintaan pembelian. Kemudian ada penentuan pesanan, yaitu perusahaan memutuskan apa yang akan dibeli, jumlahnya, dan supplier mana yang akan mereka beli. Kemudian ada pembuatan pesanan, yaitu pesanan pembelian yang resmi itu akan dikirim ke supplier. Kemudian ada penerimaan barang, yaitu barang yang sudah dipesan diterima dan diperiksa. Nah, di sini ada berbagai elemen-elemen utama. Yang pertama ada purchase requisition, yaitu permintaan pembelian resmi. Kemudian ada purchase order, yaitu pesanan pembelian yang dikirim ke supplier. Kemudian ada inventory, persediaan barang, dan supplies, yaitu pemasok barang atau jasa. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai purchase requisition data entry screen. Nah, jadi di sini perencanaan persyaratan bahan (MPR) itu adalah pendekatan untuk manajemen inventory yang berupaya mengurangi tingkat persediaan yang diperlukan dengan meningkatkan akurasi teknik peramalan untuk menjadwalkan pembelian dengan lebih baik untuk memenuhi kebutuhan produksi. Nah, di sini ada sistem inventaris just in time, yaitu sebuah sistem yang meminimalkan atau hampir menghilangkan persediaan dengan membeli dan memproduksi barang hanya sebagai respon terhadap aktual daripada perkiraan penjualan. Nah, kemudian ada permintaan pembelian, yaitu dokumen atau formulir elektronik yang mengidentifikasikan permintaan
permintaan, penentuan lokasi pengiriman, dan tanggal yang dibutuhkan, mengidentifikasikan nomor barang, deskripsi, jumlah, dan harga setiap barang yang diminta, dan mungkin menyarankan pemasok. Nah, di sini gambar tersebut itu menjelaskan mencontohkan bagaimana permintaan pembelian. Jadi ini menampilkan permintaan pembelian baru atau purchase requisition pada sebuah sistem. Yaitu secara sederhana ini adalah formulir digital yang digunakan oleh karyawan untuk meminta barang atau jasa dari perusahaan. Memilih pemasok. Setelah kebutuhan pembelian teridentifikasi, langkah selanjutnya adalah memilih pemasok. Agen pembelian kadang-kadang disebut pembeli biasanya melakukan tugas ini. Beberapa faktor yang harus dipertimbangkan ketika memilih pemasok yaitu harga, kualitas bahan, dan keandalan dalam melakukan pengiriman. Pesanan pembelian, dokumen yang secara resmi meminta pemasok untuk menjual dan mengirimkan produk tertentu pada harga yang ditentukan. Ini juga merupakan janji untuk membayar dan menjadi kontrak setelah pemasok menerimanya. Pesanan pembelian mencakup nama pemasok dan agen pembelian, pesanan dan tanggal pengiriman yang diminta, lokasi pengiriman dan metode pengiriman, serta informasi tentang barang yang dipesan. Lalu blanket purchase order atau blank order, yaitu komitmen untuk membeli barang tertentu pada harga yang ditentukan dari pemasok tertentu untuk jangka waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Vendor Managed Inventory atau FMI, yaitu praktik di mana produsen dan distributor mengelola inventaris pelanggan eceran menggunakan EDI. Pemasok mengakses sistem titik penjualan pelanggannya untuk memantau inventaris dan secara otomatis mengisi kembali produk saat stoknya turun ke tingkat yang disepakati. Audit pemasok sarana untuk mengontrol pembelian. Audit pemasok mungkin merupakan salah satu alat terbaik untuk menilai efektivitas pengendalian siklus pengeluaran. Audit ini mengharuskan auditor internal mengunjungi kantor pemasok untuk memeriksa catatannya. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi pemasok yang mungkin terkait dengan masalah seperti suap. Halo, saya Faiza Kartika dengan MPM Mahir 329. Di sini saya akan menjelaskan penerimaan. Aktivitas bisnis utama kedua dalam siklus pengeluaran adalah penerimaan dan penyimpanan barang pesanan. Departemen penerimaan bertanggung jawab untuk menerima pengiriman dari pemasok, biasanya melapor ke manajer gudang. Departemen penyimpanan inventaris yang juga melapor kepada manajer gudang bertanggung jawab atas penyimpanan barang. Selanjutnya yaitu proses. Ketika pengiriman tiba, petugas penerima membandingkan nomor pesanan pembelian yang disebutkan pada slip pengepakan pemasok dengan file pesanan pembelian yang terbuka untuk memverifikasi bahwa barang telah dipesan. Petugas penerima kemudian menghitung jumlah barang yang dikirim dan memeriksa tanda-tanda kerusakan yang nyata. Petugas penerima mendokumentasikan semuanya pada laporan penerimaan, termasuk tanggal penerimaan, pengirim, pemasok, dan nomor pesanan pembelian. Untuk setiap barang yang diterima, laporan penerimaan menunjukkan nomor barang, deskripsi, satuan ukuran, dan kuantitas. Selanjutnya yaitu trade and controls. Pertama, menerima pengiriman barang yang tidak dipesan menimbulkan biaya yang terkait dengan pembongkaran, penyimpanan, dan kemudian pengembalian barang tersebut. Untuk mengatasi hal tersebut, perusahaan menginstruksikan Departemen penerimaan untuk hanya menerima pengiriman yang ada pesanan pembeliannya yang disetujui. Kedua, ancaman lainnya adalah kesalahan penghitungan barang yang diterima. Menghitung jumlah yang diterima dengan benar sangat penting untuk menjaga keakuratan catatan persediaan abadi. Untuk mengatasi hal tersebut, perusahaan merancang sistem pemrosesan penyelidikan sehingga ketika meninjau pesanan pembelian terbuka, pekerja dermaga penerima tidak melihat jumlah yang dipesan. Menyetujui faktor pemasok. Aktivitas utama ketiga dalam siklus ini adalah menyetujui pembayaran tagihan pemasok. Prosesnya adalah Departemen Hutang Dagang menyetujui faktor pemasok untuk pembayaran. Sebuah kewajiban hukum pembayaran kepada pemasok timbul pada saat barang diterima. Ketika faktur pemasok diterima, Departemen Hutang bertanggung jawab untuk mencocokkannya dengan pesanan pembelian dan laporan penerimaan yang sesuai. Kombinasi faktur pemasok dan dokumentasi pendukung terkait menciptakan apa yang disebut paket voucher. Nah, di dalam paket voucher ini ada dua, yaitu sistem non-voucher dan sistem voucher.
Sistem non-voucher adalah setiap faktur yang disetujui atau bersama dengan dokumentasi pendukung diposting ke catatan masing-masing pemasok dalam file hutang dan kemudian disimpan dalam file faktur terbuka. Gambarnya seperti itu. Yang kedua, sistem voucher. Dokumen tambahan yang disebut voucher pencairan juga dibuat ketika faktur pemasok disetujui untuk pembayaran. Voucher pencairan mengidentifikasi pemasok, mencantumkan faktur terutang, dan menunjukkan jumlah bersih yang harus dibayar setelah dikurangi diskon dan tunjangan yang berlaku. Manfaatnya adalah yang pertama, mereka mengurangi jumlah cek yang perlu ditulis karena beberapa faktur dapat disertakan dalam satu voucher pencairan. 2. Karena voucher pencairan merupakan dokumen yang dibuat secara internal, maka voucher tersebut dapat diberi nomor terlebih dahulu untuk menyederhanakan pelacakan seluruh hutang. Ketiga, karena voucher menyediakan catatan eksplisit bahwa faktur pemasok telah disetujui untuk pembayaran, hal ini memudahkan pemisahan waktu persetujuan faktur dari pembayaran faktur. Jadi di sini ada gambar three-way matching. Three-way matching adalah kegiatan menyesuaikan 3 hal sebelum menyetujui pembelian, yakni invoice, purchase order, serta material receipt. Proses ini membuktikan bahwa informasi dalam faktur sesuai nota pembelian dan surat pesanan. Jika cocok, invoice dari vendor akan disetujui kemudian dibayarkan. Gambar selanjutnya yaitu gambar IRS. IRS merupakan strategi invoiceless atau tanpa invoice. Dengan cara ini maka akan terjadi penghematan uang dan juga penghematan waktu baik dari sisi perusahaan dan juga dari sisi supplier. Dengan kesepakatan ini maka perusahaan akan menerima barang kemudian langsung melanjutkan ke proses pembayaran tanpa menunggu tagihan dari supplier. Supplier akan terus mengirimkan barang dan menerima barang tanpa membuat faktur penjualan. Jadi, proses transaksi antara perusahaan dengan supplier dapat berlangsung secara cepat dan efisien dalam waktu dan biaya. Nah, lanjutan dari slide sebelumnya yaitu ada ancaman dan pengendalian. Untuk ancaman yang pertama di sini ada kesalahan faktur pemasok atau error in supplier invoice, yaitu perbedaan antara harga yang dikutip dengan harga yang ditagih atau kesalahan dalam perhitungan jumlah total. Untuk pengendaliannya yaitu yang pertama ada verifikasi keakuratan faktur, yang kedua ada memerlukan tanda terima terperinci untuk pembelian kartu pengadaan, yang ketiga ada ARS, yang keempat ada verifikasi tagihan pengiriman dan penggunaan saluran pengiriman yang disetujui. Untuk ancaman yang kedua yaitu kesalahan dalam memposting utang usaha. Nah, kesalahan dalam mencatat dan memposting pembayaran dapat menyebabkan laporan keuangan yang tidak akurat dan mempengaruhi pengambilan keputusan. Untuk pengendaliannya yaitu yang pertama di sini ada kontrol pengeditan entry data. Yang kedua ada rekonsiliasi catatan utang usaha yang terperinci dengan akun kontrol buku besar. Kemudian di sebelahnya di sini ada pencairan uang tunai. Nah, yaitu untuk prosesnya yaitu kasir yang melapor kepada bendahara bertanggung jawab membayar pemasok. Fungsi ini dipisahkan dari otorisasi dan pencatatan yang dilakukan oleh Departemen Pembelian dan Utang Usaha. Pembayaran dilakukan setelah kasir menerima paket voucher dari utang usaha. Meskipun penggunaan FIT dan EDI meningkat, banyak pembayaran masih menggunakan cek. Untuk ancaman dan pengendalian yang pertama di sini ada gagal memanfaatkan diskon pembelian untuk pembayaran cepat. Untuk pengendaliannya di sini yaitu mengatur faktur berdasarkan tanggal jatuh tempo dan menggunakan anggaran arus kas untuk membantu pemanfaatan diskon. Ancaman yang kedua yaitu pembayaran untuk barang yang diterima. Pengendaliannya yaitu memeriksa barang yang diterima dan mencocokkan laporan penerimaan dengan faktur untuk memastikan pembayaran hanya pada barang yang diterima. Yang ancaman yang ketiga yaitu klaim penggantian perjalanan fiktif, yaitu penggantian biaya perjalanan karyawan berpotensi untuk klaim palsu. Untuk pengendaliannya yaitu memerlukan bukti tambahan seperti agenda atau kartu kredit perusahaan untuk membuktikan perjalanan yang sebenarnya. Nah, kemudian ada lanjutan dari ancaman dan pengendalian di saat sebelumnya yaitu nomor 4 ada pembayaran ganda. Untuk pengendaliannya yaitu faktur hanya dibayar jika disertai dokumen lengkap tanda sudah dibayar digunakan untuk menghindari pengulangan pembayaran. Yang kelima ada ancaman pencurian atau penyalahgunaan data. Untuk pengendaliannya yaitu pembatasan akses dana yaitu mengatur akses ke dana dan penerapan pengawasan ketat pada transaksi EFT serta memisahkan tugas otorisasi dan pembayaran. Selanjutnya ada ancaman pembayaran ke pemasok fiktif. Untuk pengendaliannya yaitu mengelola daftar pemasok dengan cara membatasi akses ke daftar pemasok, verifikasi perubahan pemasok, dan mengontrol pembuatan pemasok satu kali. Yang
ketujuh ada ancaman pemalsuan cek. Untuk pengendaliannya yaitu menggunakan mesin pelindung cek, tindak khusus, dan layanan bank seperti Positive Pay. Yang kedelapan ada ancaman masalah arus kas. Untuk pengendaliannya yaitu pengelolaan arus kas dengan cara membuat dan memantau anggaran arus kas untuk menghindari kekurangan dana.